pada saat mencatatkan di dalam kegiatan pembelajaran, ya, maka pengantar kalimatnya dengan menggunakan model, saya singkat saja ya, PBL, ya. Karena sekarang ada perubahan sebutan, yaitu siswa itu kita sebut dengan peserta didik, ya. Dapat saya meneruskan menirukan ungkapan keharusan secara lisan. Ya. Model PBL, ya, ini kita sebut sebagai strateginya. Terus menirukan ungkapan keharusan, ini adalah kompetensinya. Jadi yang dimasukkan di dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Dengan menggunakan model PBL, peserta didik dapat menirukan ungkapan ini. Nah, karena ada sekian banyak indikator, ya, apakah semua indikator ini prosesnya bisa dengan menggunakan strategi PBL, menggunakan ungkapan, menyatakan bisa. Karena nanti untuk PBL itu kan ada sifatnya, ada tata cara menggunakannya. Fase pertama orientasi masalah, fase kedua apa dan seterusnya itu nanti diterapkan. Sehingga kalau memang satu model pembelajaran ini bisa untuk semua indikator, ya, maka cukup satu kali saja penulisan dengan menggunakan model PBL-nya. Caranya seperti ini, ya. Ini saya mulai lagi. Saya tulis ke samping saja. Dengan menggunakan model PBL, peserta didik dapat titik dua, ya. Satu, menirukan bla bla bla. Dua, sesuaikan dengan indikator. Cari indikator yang mana untuk pertemuan pertama. Satu misal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ambil aja yang SSS, berarti 1, 2, 3, ya, ada 3. Yaitu yang kedua menyatakan dan menanyakan. Kemudian ketiga, menjawab pertanyaan. Karena kebetulan di dalam indikator ini tidak ada suatu hasil yang suatu produk yang harus dikerjakan oleh peserta didik di akhir dari proses pembelajaran. Kalau ada, maka modelnya saya ganti dengan project karena memang ada produk yang harus dihasilkan. Apalagi sekarang anak-anak kan sudah lebih canggih, misalkan menghasilkan suatu video, kemudian diupload di YouTube atau di sosial media yang lainnya. Itu adalah hasil dari itu. Maka Anda yang harus kreativitas dulu, memberikan pengaruh pada peserta didik. Tentunya kita juga harus belajar. Ya. Jadi ini, nah bagaimana
penilaiannya nanti masuk ke kolom ini. Masuk ke kolom penilaian. Kalau seandainya dalam satu kali tatap muka ini, yaitu ada strategi, ada kompetensinya, ya, kita akan membuat kuis kecil di akhir tatap muka. Mungkin membutuhkan sekitar 10 menit untuk mengetahui apakah kompetensi peserta didik dari menirukan sampai menjawab pertanyaan ini mereka bisa mencapainya. Kira-kira penilaiannya, apakah semua indikator ini dilakukan penilaian? Tidak. Yang mana yang mau dinilai? Mem, maaf. Yang mana? Tinggal lollipop. Halo, gimana? Apa ya? Yang menjawab itu bodoh nih. menjawab sih Bapak. Iya. Enggak fokus saya lagi ngetik ya. Luwe pisan. Luwe pisan. Tidak apa-apa, pakai siang aja Pak. Jangan hari lain, harus sesuai dengan jadwalnya sekarang ya. Diubah ke agak siang aja. Diubah yang paling siang, setengah 2. Jadi setelah sesi yang sekarang di akhir. Iya. Di reschedule lagi. Jam berapa? Terakhir. 10.20. Iya, tolong ya Pak ya. Ser. Semuanya kartu Hari ini tuh. Kok direkam aja? Iya Pak Angga. Ada mangan. enggak aman. Lah bojoku. Baik, saya ulangi lagi. Kira-kira yang mana yang Enggak mana? mak saya. Indikator mana yang kita jadikan sebagai Acuan keputusan akhir bahwa indikator ini bisa tercapai. menjawab. Menjawab pertanyaan benar. Karena kalau mereka bisa menjawab pertanyaan berarti proses menirukan, proses menyatakan, menanyakan lewat. Nah, berarti sekarang ini menjadi bagian dari kolom penilaian. Sudah dapat mata kuliah Regus Assessment? Sudah. Baik. Masih proses men, gak nyantel. Jadilah makanan. Iya. Oke. Saya kurang nyantel Kalau aku ya. menjawab pertanyaan dalam bentuk spoken, Pak, saya sudah dipahami. ya, jenis tes apakah yang akan digunakan? Jenis tes apakah yang akan digunakan? Tes atau non-tes? Karena ini bisa listening, bisa speaking. Speaking. Yang akan menjawab pertanyaan, bisa listening, bisa speaking. Kalau seandainya ini saya akan nyatakan sebagai listeningnya, jenis tes apakah yang mau digunakan? Tes atau non-tes? Non-tes. Listening? Ada listening non-tes? Tidak ada tes. Oke, jadi ini jenis. Oh, listening saja. Maka tes, ya. Enggak iso. Nah, sekarang bentuknya. Gak mudah. Kak PC. Bentuk tesnya apa kalau listening? Sumpah. Objektif atau subjektif? Listening. Objektif. Kalau menjawab pertanyaan? Objektif. Karena paham. Ayo. Gak oleh ngono iki. Aku lali Pak kalau PDF. Ini arek gak Kalau oleh. speaking mungkin masih sudah. Berarti sama-sama baca. Nah, untuk berikutnya Matkule kurung mari. tuliskan contohnya. Yang dimaksud contoh di sini, ya, perintah, jadi instruksi soalnya, ya, dengan contohnya, contoh satu soal saja.
Kalau objektif, yang mana yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan. Bisa juga multiple choice, ya kan? Bisa multiple choice, artinya mereka tinggal memilih saja, waktunya cuma 10 menit. Nah, jadi di sini pada kolom penilaian nantinya, ya, tuliskan urut dengan menjawab pertanyaan. Pada kolom pertama jenis adalah tes, bentuk tesnya objektif. Berikutnya kolom yang terakhir adalah contohnya instruksi soalnya. Misalkan choose the best answer. Tapi soalnya dalam bentuk menjawab pertanyaan. Satu soal saja yang mau diperolehkan. Nah, sehingga dari kapan? Sabtu? Kamis. Kan ganti kan? Masih ada Sabtu lagi. Sabtu besok kan? Jam kan ya apa sih? Serius Saya sebenarnya. kan punya utang juga. Kan baru terbayar satu kali. Terserah mau Sabtu besok atau kalau Kamis besok. Kan daftar webinar. Sing nggih guru. Tulisnya itu saya ada PPG Oh, sudah saya sing iku ah. cetak Bukan ya. langsung. Jadi paginya berani ngomong. Bukan dia ngirim iku wis Kalau kepek ya. memang Saya pas pertama nganu itu saya ono, tapi pas karena tanggal 15 sudah UTS. setelah mengikuti itu. Ayo. Emang ada arek wis ono sing daftar. Rabu siang, Rabu pagi. Kebetulan Rabu memang saya tidak ada jadwal ngajar, free saya. Aku ya siapa sih? Rabu pagi. So Deska. Tapi gak pernah dulu di room chat apa room Daring Zoom. ya. Rabu itu siapa? Yang Rabu itu jamnya siapa? Berarti minggu Lanjut depan SS Rabu Mas dan jam. Kamis. Ya. Baik. Oh, Mam Oke, Intan Kak. ada pertanyaan terkait dengan ini? Iya. Wong kan prai. Kamisnya Wong prai kon garap tugas. Aku gak paham tugasnya. ya, jadi Terus untuk PR-nya yang Rabu, Oh, ngapain tuh? kegiatan terisi dan penilaian terisi. Sedangkan sumbernya tinggal mencantumkan referensi kemarin ada modul PJJ. Terus kalau misalkan di Sul atau kelompok yang kelas 7 ada yang ternyata exercise-nya ngambil dari lainnya, masukkan di dalamnya. Terus kalau memang Sul seperti mengusulkan menggunakan aplikasi lain, itu juga menjadi referensinya. Listening ada dari YouTube, cantumkan link YouTube-nya. Oke, saya ulang ya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran fokus hanya pada 3 model ini saja. Ya, problem based, project based, inquiry atau discovery. Karena ini nanti akan diterapkan di dalam RPP. Kita mengikuti sekarang dengan menerapkan. Sementara saya belum menggunakan untuk plots sama quotes-nya ya nanti ya. Sementara minimal terisi dulu, baru nanti kita identifikasi mana yang lower order thinking plots ya, dan what's high order thinking. Nanti saya coba cari bukunya, kalau sudah ada nanti saya berikan ke pemirsa. Ada pertanyaan untuk hari Rabu depan? Aku ya bolos sih kalau aku. Untuk yang instruksi soal tadi bagaimana kan? Instruksi Soal yang quiz berdasarkan ini, Iya. ya itu tadi, misalkan saja ini karena multiple choice kan, choose the best answer A, B, C, D gitu kan. Terus soalnya satu soal apa, ada opsinya. Jadi dalam bentuk tulisan gitu Pak Bapak. Jadi latihan membuat soalnya di sini. Jadi sudah menerapkan ilmunya language assessment, masukkan ke sini.
beri contoh satu saja. Kalau untuk misalkan untuk speaking ataupun writing, berarti kan di sini jenisnya non-test. Ya. Kemudian bentuknya subjektif. Terus di sini contohnya misalkan karena subjektif berarti bisa buat dialog. Ya. Please make a short dialogue. Itu toh sudah about apa? Iki pada mbak asesmen ini. Sing ndi? Mesti iki sing ngomong kayak soal. Ada Jadi instruksi ini ini sih. mulai menerapkan Aku belum ilmunya paham. belajar Maksud aku pembelajaran dan menerapkan Saya nggak ilmunya bikin soal English itu. lesson. Iya, tapi Learning. maksudnya kurang paham materi ini monggo. Plus call, jangan call ya. Computer assisted language learning. Computer belum, ICT belum. Prosesnya. Yang biasanya kalau Enggak mungkin. Karena gak ada jaman mungkin. yang tinggi yang ngajar untuk computer Level workshop. Yang khusus untuk ICT-nya. ICT atau call, Membuat presentasi apa? presentasi, media, Membuat termasuk soal-soal di kuisi seperti itu. Buat soal sudah Iya, level workshop. Oh, bukan. Berarti ada lagi. Oh, berarti belum ya? Belum berarti. kelewatan. Biasanya baru dengan ini. Khawatirnya nanti kayak kejadian di angkatan 2000 berapa ya? 16 atau 15 Ya, itu kesimsal sehingga waktunya TEFL workshop atau waktunya PPL waktu itu bersamaan dengan menggunakan call. Jadi latihan bagaimana buat PPT, bagaimana ini gitu. Semoga saja coba nanti kita cek kurikulumnya. Barangkali ada yang kesimpulan. Keselipan. Karena seperti tadi, misalkan buat call itu kan sudah bagian dari call. Gitu. Menggunakan Kahoot, menggunakan Edmodo dalam presentasi, Kurung bagaimana teknisi kurung. menggunakan kuisi, Teknisi kurung. Nek demi ku. Oke, ada Bikin pertanyaan? bahasa, Pak Tugas? Ini biasa aja kok. Ya, ingat Lek segampang itu satu paham. model untuk Sudah sekian dong. banyak indikator. Karena di dalam model ada sintaknya. Sintak ini tidak boleh terputus. Tapi kalau untuk model project ini tidak bisa diselesaikan untuk satu kali tatap muka. Bisa 2 sampai 3 kali karena memang ada proses untuk menghasilkan suatu karya, apakah karya dalam bentuk speaking ataukah karya dalam bentuk writing. Ada prosesnya sehingga kita bisa hari ini sampai di sintak 2. Kemudian pertemuan berikutnya dilanjutkan sintaknya sampai nanti menghasilkan suatu. Tapi kalau problem base bisa dalam satu kali tatap muka karena hanya menampilkan bagaimana kalau ada masalah ini solusinya bagaimana. Jelas tugasnya ke hari Rabu? Ya. Insya Allah. Jadi ditambah kegiatan pembelajaran dan penilaian. Ya, tentunya tetap menampilkan indikator. Ya. Penilaiannya di tabel apa bulannya atau di Jadi satu. Di kemarin ditampilkan ada? Belum sampai muncul di berikutnya. Yang di PPT? Ada dong. Enggak ada. kan ada 2 yang mau kasih contoh. Yang pertama itu yang dari Google itu ada penilaiannya, tapi yang dari web sendiri, yang dari PPT itu tidak ada. Oke, baik. Saya kan kayaknya kemarin yang saya berikan kan perangkat pembelajaran begitu bukan ya dari kegiatan dosen. Untuk ininya, PPT-nya saya coba cari. Yang saya kirim itu Tak screenshot kamu. Kalau Ya iku sing padha sing iki. Makanya kalau ngomong tak cocok sih. Kira ono karek nyalin ngono. oh yang anu ya, sorry. Belum. Nanti ya. Untuk PPT-nya yang apa nih? Untuk sampai dengan silabus sampai di kolom penilaian setelah kelas A saya akan memberikan nanti. Thank you. makasih, Mem. Oke, ada pertanyaan? Garap yuk. Ayo, Put, garap, Put.
Cukup jelas tugasnya untuk yang hari Rabu, ya. Jadi tambah kegiatan, kemudian ditambah dengan penilaian. Pilih salah satu saja dari indikator untuk memasukkan di dalam kolom penilaian, ya. Dan pilihlah indikator yang bisa mewakili keseluruhan indikator karena waktunya hanya sekitar 10 menit. Karena di dalam penilaian itu nanti akan masuk juga di dalam LKPD. Jadi ini sudah minimal sudah sekian persen dari RPP. Ya, tinggal nanti dijabarkan kegiatan pembelajarannya masuk ke kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan akhir dengan menerapkan sintaks dari PBL, PJBL ataupun Diskas. Ya. Untuk yang mewakili indikator, itu dua-duanya spoken cuma satu, hitungnya cuma satu. Iya. Jadi spoken sendiri, karena spoken ini kan untuk 1 kali tatap muka sendiri. Untuk written kan juga 1 kali tatap muka sendiri. Harus ada. Jadi masing satu pasang ini ada penilaian sendiri untuk kelompok pertama atau pertemuan kedua juga harus ada penilaian sendiri. Karena ini nanti kan ada LKPD sendiri-sendiri yang nantinya dijadikan satu. Jadi sebetulnya ini kan dikerjakan oleh satu guru, tapi karena ini masih calon cikgu, berarti ini dipecah dulu latihan untuk beginnernya. Jadi kalau sudah betul-betul paham, kita bisa mengerjakan sendiri. Tapi sementara dipecah dulu, dibagi dulu. Nah, kalau sudah jadi bisa digabung. Jadi satu dokumen. Sehingga nanti pada saat PLP 2.1 sudah nggak perlu susah-susah. Karena sudah ada dokumennya. Tinggal itu saja nanti diterapkan di depan kelompok PLP 2.1. Sebetulnya untuk TEFL workshop kan latihan juga menerapkan dari apa yang sudah direncanakan ini untuk di depan kelas, ngajar listening bagaimana, ngajar ini. Nah kalau untuk PLP 2.1 kan terintegrasi. Itu yang harus diterapkan. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup jelas? Baik. Kalau memang sudah cukup jelas, kita ketemu hari Rabu pukul 9:30. Tolong nanti Dinda mengingatkan, ya PJMK-nya mengingatkan supaya karena banyak sekali agenda khawatir nantinya. Ya. Kesimsal. Baik, kalau tidak ada, saya anggap cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih selamat mengerjakan. Hari Rabu kita ketemu. Tolong PJMK mengingatkan, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Ini tanggal berapa? Tanggal